Memang selama ini Anies Baswedan tidak punya visi misi, tidak punya gagasan, dia hanya menjual rekam jejak katanya. Coba lihat rekam jejak saya ketika 5 tahun memimpin DKI. Tapi lihat kenyataannya. Rekam jejaknya memang ya seperti itu, amburadul, sumur resapan, naturalisasi sungai, bahkan JIS yang dibangga-banggakan sekarang menimbulkan masalah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang makin hari makin nyungsep gara-gara nggak ada lagi yang bisa dijual. Ya kalau kita melihat beberapa bulan terakhir, pemberitaan tentang Copras-Capres ini, nama Anies Baswedan ini semakin hari semakin nyungsep, apalagi di beberapa lembaga survei. Meskipun nilainya ini berubah-ubah, tapi tetap konsisten ada di urutan ketiga, di bawah Ganjar dan Prabowo atau di bawah Prabowo Ganjar. Beberapa lembaga survei ini kemudian ada yang memenangkan Ganjar, ada juga yang memenangkan Prabowo, tapi Anies ada di urutan ketiga. Satu-satunya yang memenangkan Anies Baswedan ini bukan survei, tapi polling dari ILC TV One. Dan itu pun dibangga-banggakan oleh para pendukungnya. Mereka tidak bisa membedakan antara metode survei dengan polling. Yang jelas mereka pasti akan membanggakan ini loh, hasil polling diklaim sebagai hasil survei bahwa masyarakat Indonesia ini mendukung Anies Baswedan. Nah, kalau boleh saya jelaskan sedikit bagaimana perbedaan antara polling dengan survei. Survei ini dengan metodologi yang jelas. Jadi satu orang ini satu suara, kemudian juga dengan metode random sampling yang kemudian dengan margin of error sekian persen, ini Kak Drun nggak bakal paham. Yang mereka tahu, polling ini yang dilakukan oleh ILC TV One yang ada di media sosial. Sementara polling yang dilakukan di media sosial, ini bisa satu orang bisa punya 10 atau bahkan 15 akun. Katakanlah satu orang mendukung Anies Baswedan ini punya 10 akun. Akun boot semua tapi. Ya otomatis dia 10-10-nya ini akan memilih Anies Baswedan di polling itu. Makanya di hasil polling ini suara Anies Baswedan itu bisa lebih dari 80%. Dan rata-rata memang seperti itu. Satu orang bisa punya lebih dari 5 atau bahkan 10 akun dan dialokasikan untuk mendukung Anies Baswedan di polling itu. Makanya pasti selalu menang. Beda dengan metodologi yang dilakukan melalui lembaga survei. Dan beberapa lembaga survei kredibel selalu menempatkan Anies Baswedan ada di posisi ketiga. Nah, kira-kira kenapa kok bisa seperti ini? Anies ini selalu semakin hari semakin nyungsep, bahkan sekarang pemberitaannya pun sudah tidak segencar dulu awal-awal ketika dia keliling Indonesia menggunakan jet pribadi. Kenapa? Ya karena memang nggak ada yang bisa dijual lagi. Jadi kalau menurut saya ini adalah kesalahan dari partai pengusungnya, yakni Nasdem. Bahwa produk yang mereka jual ini sebetulnya kualitasnya nggak sebagus yang dikoar-koarkan selama ini. Jadi kalau bisa jadi sekarang mereka ini salah strategi. Jadi digencarkan di awal bahwa Anies Baswedan ini seperti ini, dia ini adalah agen perubahan, akan membawa Indonesia, kalau misalkan jadi presiden akan merubah semuanya, akan menjadi dengan jargon koalisi perubahan itu. Padahal sampai detik ini, apa yang mereka bilang dengan perubahan ini, konsepnya juga nggak jelas. Apa yang mau dirubah, kemudian perubahan itu seperti apa, bagaimana rinciannya, apa-apa saja yang tetap dipertahankan, apa-apa saja yang dirubah, masih nggak jelas semuanya. Jadi cuman pokoknya kepengen berubah. Dan ini menunjukkan bahwa memang benar-benar antitesa dari Presiden Jokowi, benar seperti yang dikatakan oleh Zulfandi dan beberapa bulan yang lalu. Nah, inilah yang kemudian sekarang suara dari Anies Baswedan ini semakin hari semakin nyungsep. Karena mungkin beberapa
calon pemilih ini sudah sadar, oh ternyata cuma begini aja, nggak ada yang dijual, kemudian diulang-ulang secara terus-menerus oleh pendukungnya, baik di media sosial maupun di beberapa platform. Ini selalu itu saja yang diulang-ulang. Anies Baswedan ini orang yang anti korupsi lah, padahal juga belum terbukti. Kemudian dia ini membawa DKI menjadi lebih baik, lebih maju, padahal kenyataannya seperti itu. Dan sekarang justru yang ditawarkan adalah dia adalah cucu pahlawan. Lagi-lagi, kalau misalkan orang yang tidak punya prestasi, tidak punya uh, pencapaian, pada akhirnya akan menjual keturunan, akan menjual nasab. Seperti yang dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan ini, bahwa Anies adalah sekarang dipromosikan sebagai cucu pahlawan. Nah, kemudian ketika pendukungnya ini terus-menerus menggelontorkan, mengulang-ulang apa yang ada di Anies Baswedan, orang kemudian menjadi bosan, menjadi meme dan lain sebagainya. Di saat itulah kemudian Ganjar dicapreskan dan pendukungnya mulai tidak lagi menonjolkan prestasi dari Anies Baswedan, justru malah menyerang Ganjar Pranowo dengan kasus iktp, kemudian kasus Wadas, dan yang paling epik adalah dari Ganjar yang dulu bilang pernah menyukai film porno. Itu yang terus-terusan mereka serang, bahwa Anies ini lebih baik karena lebih berakhlak, lebih sopan karena tidak suka film porno. Kemudian Anies tidak pernah terlibat kasus korupsi seperti Ganjar Pranowo yang namanya disebut di kasus EKTP. Kemudian juga kasus Wadas yang beberapa bulan lalu ini sempat menjadi booming dan kemudian sekarang diungkit lagi oleh pendukung Anies Baswedan, padahal faktanya kasus Wadas ini sudah selesai. Bahkan ganti ruginya pun berlipat-lipat. Warga Wadas banyak yang akan pergi umroh hasil dari kasus ganti rugi kasus Wadas itu. Tapi itu yang kemudian diserang oleh pendukungnya Anies Baswedan. Nah, kemudian pendukungnya ini juga menyerang ketika dulu Ganjar Pranowo pernah bilang di podcastnya Deddy Corbuzier kalau nggak salah, dia penyuka film porno katanya. Itu yang kemudian diserang. Nah, pendukung Ganjar pun akhirnya berbalik menyerang ketika disinggung tentang penyuka film porno. Anies Baswedan kemudian di framing seolah-olah dia ini justru memeluk wanita-wanita muda yang bukan muhrim. Itu yang kemudian diserang. Nah, lalu pendukungnya Anies Baswedan balik lagi menyerang juga. Ganjar juga memeluk seorang wanita muda tampak dari belakang yang ternyata itu adalah Neng Atiko, istrinya sendiri. Ketika ditampilkan videonya, akhirnya mereka jadi malu lah. Ini ternyata istrinya sendiri, jadi diserang tapi salah sasaran. Nah, itulah kemudian sebetulnya pendukung dari Anies Baswedan dan pendukung dari Ganjar Pranowo ini sebetulnya sama. Kelakuan mereka di media sosial ini sama, saling menyerang pribadi. Kemudian bagaimana kalau kita melihat pendukung Ganjar Pranowo ini menyerang istri dari Anies Baswedan yang dikatakan penampilannya ini nggak pantas jadi ibu negara. Kemudian juga menyerang Anies Baswedan yang katanya jualan perubahan tapi tidak ada yang dijual. Kemudian jualan prestasi, rekam jejak, padahal kenyataannya juga seperti itu yang terus-menerus diserang. Nah, kalau kita melihat memang selama ini Anies Baswedan tidak punya visi misi, tidak punya gagasan, dia hanya menjual rekam jejak katanya. Coba lihat rekam jejak saya ketika 5 tahun memimpin DKI. Tapi lihat kenyataannya. Rekam jejaknya memang ya seperti itu, amburadul, sumur resapan, naturalisasi sungai, bahkan JIS yang dibangga-banggakan sekarang menimbulkan masalah. Relokasi warga sekitar di Kampung Susun Bayam juga bermasalah. Lalu kemudian banyak sekali masalah yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan yang lambat laun sudah diperbaiki oleh PJ Gubernur Heru Budi. Nah, itulah yang akhirnya membuat nama Anies Baswedan ini semakin meredup. Karena tidak ada yang bisa dijual lagi, tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Tapi yang
mungkin ya, kalau kita bicara pendukungnya ini sama-sama, kelakuannya di media sosial ini sama persis. Saling menyerang pribadi, saling menyerang uh, keluarga, ini sama. Tapi yang membedakan ini adalah Ganjar secara tegas selalu melawan radikalisme. Sementara Anies Baswedan sedikit pun tidak pernah. Dia justru malah memanfaatkan kelompok-kelompok radikal ini untuk mendukung dia dan itu dibiarkan. Sementara Ganjar Pranowo secara tegas selalu menentang radikalisme. Itulah yang membedakan antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Meskipun secara prestasi hampir sama, pendukungnya pun juga hampir sama. Tidak bisa ada sesuatu yang ditonjolkan, tapi minimal Ganjar Pranowo secara tegas menolak radikalisme, menolak semua yang ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Itu yang secara tegas tidak pernah ditunjukkan oleh Anies Baswedan. Jadi gimana di 2024? Mau tetap mendukung yang tidak pernah tegas menolak intoleransi atau radikalisme, atau tetap mendukung yang tetap teguh mempertahankan Pancasila? Keputusan tetap kembali ke Anda masing-masing. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama sambil menunggu pendaftaran calon presiden. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.